mertua menantu itu pusing saya. Apalagi kalau udah mertuanya, ya ampun ngomongnya gak pakai nafas. Ini apa? Campur tangan terus. Sudah. Saya sedih menghadapi satu pasangan sudah punya dua anak besar. Si laki-lakinya disuruh sama mamanya, kamu itu kan dulu juga Katolik. Kamu kembali lagi, ingat di tradisi kita itu kan harus Uhau itu menjadi anak berbakti. Mama ingin kamu menikahi, udah tinggalkan istri kamu. Anaknya nurut pada ibunya, dia meninggalkan istri dan dua anak dan ikutin apa yang mamanya mau, menikah lagi dengan wanita pilihan mama. Wah, yang hebat istrinya. Apa? Istrinya tetap tidak mau menikah lagi. Dia tetap suami saya. Keren. Bagus. Bagaimanapun dia suami saya. Tapi saya tidak mau menuntut dia supaya kasih uang. Enggak, saya bisa kerja sendiri. Tapi saya ngomong pada anak-anak, kamu harus tetap melindungi bapak kamu. Wow. Karena campur tangan. Yang kedua adalah apa? Ekonomi. Bu, Pak, ingat, ekonomi itu berkat Tuhan. Ya. Tapi namanya ekonomi itu percayalah, Tuhan akan berkati. Kenapa kita akhirnya selalu merasa kurang? Karena kita serakah. Mengerti? Karena kita serakah. Gak pernah mau berkata cukup. Makan nasi cukup atau tidak? Cukup. Kenapa kita harus makan nasi taliwang? Ayam taliwang. Lebih enak. Itu keserakahan. Kalau minta dia berdoa Bapak kami, berilah kami rezeki yang secukupnya. Oke, 1 juta rezeki atau bukan? 10 juta Rezeki. 100 juta Rezeki. Gimana? Serakahkan dia. Sudah rezeki. Gimana? 100. Manusia selalu ingin banyak. Ingat, Allah itu mencukupi kebutuhanmu, tidak mencukupi keinginanmu. Jelas bedanya? Kebutuhan dicukupi oleh Tuhan, keinginan itu sudah keserakahan. Cukup. Bahkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin pun bagus. Give me our daily bread. Makanan kami sehari-hari. Daily. Apa dalam bahasa Latin? Nobis pacem. Hari ini sekarang lupa. Dia ngomong itu lupa semua. Jadi Bapak Ibu ingat, berkat Tuhan itu ada pada saat apa? Kita percaya. Jangan pernah lupa, Tuhan tidak pernah menutup pintu rezeki dari setiap orang yang bekerja. Saya itu kan pernah, memang kadang-kadang nasi itu pas dulu. Seorang ibu ngasih tas pada saya baru tahu tas itu mahal. Saya baru tahu setelah dimarahin sama dia. Jadi tas itu kurang lebih ada 45 juta. Saya baru tahu. Ibu itu ngasih, ini tas, tapi saya suruhnya tas. Saya nggak pakai tas itu. Saya tahu.
Saya hari Senin atau Selasa, saya lihat karyawan saya pegang buku begini. Dia mau kuliah, kemana? Kuliah. Kamu cuma pegang buku, gak pakai tas, gak punya apa? Saya punya tas. Saya kasih tas itu. Karena namanya juga terserah saya tuh orang yang dikasih. Hari ini 2 minggu berikutnya, si ibu yang masih pulang gereja datang ke pastoran di kedua Romo dari Kristus ini gak ada tapi Romo ini tidak tahu diri. Saya kasih tas kok Romo gak pakai, malah dikasih kepada pegawai. Yang mana ibu? Itu tuh iya, itu mama. Saya tidak butuh, saya sudah punya. Ya kalau mau disimpan, rusak. Saya kasih dia dulu. Gini loh, saya tidak akan pernah beli lagi, membeli apapun dan memberi apapun untuk Romo. Udah, cukup. Pergi. Dan betul sampai detik ini memberi apapun untuk saudara. Tetapi ada 99 ibu-ibu yang memberi kepada saya. Lalu satu pintu tertutup, sejumlah Pintu terbuka. Percayalah, Tuhan baik, percaya. Asal kita tidak serakah, asal kita berani berkata cukup, asal kita seperti minggu kemarin, hari kemarin bersyukur. Ya bersyukur. Ada yang dimakan, bisa makan, mau makan. Itu tidak gila. Karena ada orang kan, nggak ada yang dimakan, mau makan, bisa makan. Siapa? Orang miskin. Berarti dimakan. Ada yang dimakan, mau makan, tapi tidak bisa makan. Siapa? Orang sakit. Ya. Ada yang dimakannya, mau makan, nggak bisa makan, tapi nggak mau makan. Ada orang-orang yang gendut, bukan orang yang siap, dan tidak mau makan untuk menjaga tubuhnya. Ya. Kalau kita bisa makan, ada yang dimakan, mau makan, syukur kepada Allah. Maka Allah itu memberikan kebutuhanmu, tidak keinginanmu. Maka lihat di sini masalah yang lain adalah ini yang paling berat. Ini nanti sesi nanti akan saya bahas. Komunikasi, bicara. Karena yang paling sulit bicara pasti perempuan. Perempuan itu pasti paling sulit diberhentikan bicara. Maka pernah saya kemarin memberikan seminar di Sarawak, Malaysia. Lalu akhirnya waktu saya istirahat, ada seorang mama datang. Kan bahasa Melayu itu agak sulit ditangkap oleh saya. Pokoknya saya baca Indonesia kan. Pastor Paten, bolehkah mendoakan suami saya? Kenapa? Dia mudek. Oh baik, saya berdoa, saya deketin. Pak, Pastor Eko. Siapa? Pastor Eko. Oh ya. Ada apa? Saya disuruh istri Bapak mendoakan supaya tulinya sembuh.